Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita melanjutkan kaidah al-istihadu la yunqadu bil istihad sebagaimana pada video sebelumnya. Keputusan hakim itu dibatalkan. Jadi ini pengecualian juga. Keputusan hakim itu dibatalkan jika bertentangan dengan satu nas yang qat'iyus subut wa dilalah. Qat'i itu artinya pasti, subut itu kevalitannya ya. Jadi kevalitannya sudah pasti. Contohnya Al-Quran itu pasti soheh semua. Kalau hadis ya contohnya hadis soheh, bukan hadis yang do'if atau hadis yang maudhu. Jadi itu namanya qat'iyus subut. Jadi valid dalam data, akurat. Kemudian wadilalah itu petunjuknya, maksudnya pemahamannya juga sudah jelas pasti. Ketika hakim memutuskan bertentangan dengan ini bisa dibatalkan keputusan hakim. Contohnya seperti mengabsahkan basuhan tangan tidak sampai siku-siku saat wudhu. Lah ini. Padahal dalam ayat Al-Qur'annya sudah jelas. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi ada bahasa wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi membasuh tangan sampai marafiq. Marafiq itu siku. Nah itu kalau ayatnya sudah jelas kok tiba-tiba ada hakim menyatakan basuhan tangan nggak perlu sampai siku. Nah itu dia melanggar nas yang qat'iyus subut wa dilalah. Nah itu istihadnya hakim dibatalkan. Kemudian yang kedua adalah ijma. Jadi kalau bertentangan dengan ijma juga keputusan hakim dibatalkan. Contohnya seperti tidak mewajibkan sholat ataupun zakat. Jadi begini ya, sholat itu kan wajibnya statusnya berdasarkan ijma ulama. Ijma'nya melihat pada ayat aqimu sholah. Aqimu itu kata perintah itu menunjukkan wajib. Sebenarnya tidak semua kata perintah menunjukkan wajib, tapi ulama ijma sepakat bahwa kata perintah yang di aqimu sholah itu mengarahnya pada wajib. Nah, jadi kalau ada hakim mengatakan sholat tidak wajib, itu ya bertentangan dengan ijma, itu nggak boleh. Termasuk zakat, wa'atuz zakah. Wa'atu itu kata perintah, bayarlah zakat. Maka zakat itu wajib. Atau mencegah hak waris kakek karena ada saudara mayit. Lah ini. Jadi dulu para sahabat semuanya sepakat. Kalau ada kakek dan saudara mayit, itu dua-duanya dapat. Bukan malah yang kakeknya dikalahkan karena dianggap sudah tua, yang butuh uang banyak saudara, maka yang dikasih saudara itu enggak. Jadi kakek dan saudara semuanya dapat. Makanya di bab warisan itu ada istilah bab al-jad wal ikhwah, itu memang mengkhususkan kakek dan saudara mayit itu semuanya dapat. Lah ini ijma ulama. Kalau ada keputusan hakim menyatakan kakek enggak dapat, lah ini bertentangan dengan ijma. Terus yang nomor 3, istihad 4 madhab. Nah, ketika bertentangan dengan istihad 4 madhab, maka keputusan hakim dibatalkan. Contohnya tidak melakukan takbir 4 kali dalam sholat jenazah. Nah ini, jadi takbir 4 kali dalam sholat jenazah itu sesuai istihadnya 4 madhab. Meskipun istihad di luar 4 madhab ada yang cukup 3 kali takbir dalam sholat jenazah itu. Tapi 4 madhab ini yang kuat. Maka kalau keputusan hakim melanggar istihad 4 madhab ya nggak boleh. Terus yang nomor 4 adalah bertentangan dengan kias jali. Kias jali itu artinya jelas. Kias yang sangat jelas sekali. Contohnya adalah kasus nabit. Nabit itu minuman keras selain khamr. Nah itu dalam Quran nggak ada, dalam hadis nggak ada. Seperti contohnya oplosan. Pokoknya semua minuman keras lah. Nah yang ada itu hanya khamr lah. Padahal khamr itu adalah minuman keras dari anggur. Nah itu kan tinggal dikiaskan saja. Yang khamr dari anggur dan yang ciu atau yang oplosan dari selain anggur itu dikiaskan karena sama-sama memabukkan. Lah kok ada hakim memutuskan yang minuman selain dari anggur itu meskipun memabukkan nggak masalah, nggak perlu dihukum, nggak perlu dihad. Nah ini keputusan hakim yang ngawur karena bertentangan dengan kias jali, yaitu kias mengkiaskan antara nabit dengan khamr. Kemudian yang nomor 5 adalah bertentangan dengan kaidah kuliah. Kaidah yang bersifat umum. Yang nomor 5 ini menurut Imam Al-Qarafi. Seperti ini contohnya, melegalkan pemanfaatan barang gadai oleh bank. Jadi ada satu kaidah kuliah yang menyatakan kulu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang di situ menarik kemanfaatan atau keuntungan bagi yang menghutangi, maka itu namanya riba. Itu kaidah kuliah. Lah ketika ada hakim menyatakan enggak riba, nah itu berarti putusan hakim dibatalkan karena bertentangan dengan kaidah kuliah kulu qardin jaro naf'an fahuwa riba.
Nah, kalau Imam Syafi'i menjadi riba itu ketika pemanfaatannya disebutkan dalam akad hutang. Kalau pas akad hutang diem saja, tapi nanti di luar akad ternyata suruh mengembalikan lebih, lah itu tidak sampai haram karena bukan riba. Yang riba itu ketika pas waktu akad diberi syarat harus mengembalikan lebih. Baik, sekarang sumber kesalahan hakim. Jadi sumber kesalahan hakim dalam memutuskan perkara itu ada kalanya satu, kesalahan dalam hukum yang diputuskan. Contohnya seperti tidak sesuai dengan nas, ijma, qiyas, 4 madhab, dan kaidah kuliah sebagaimana di atas. Jadi kesalahannya dalam hukum ya, hukumnya itu bertentangan dengan itu, 4 itu. Kemudian yang nomor 2 adalah kesalahan dalam proses istihad. Jadi prosesnya yang salah, bukan pada hukumnya. Seperti tidak kompeten dalam kasus yang ditangani. Atau seperti saksi yang fasik atau tidak memenuhi jumlah yang ditentukan. Nah ini kan. Karena dalam proses istihad itu, saksi itu harus sesuai yang ditentukan. Umpama kasusnya memabukkan, ya saksinya harus 2. Kalau kasusnya perzinaan, saksinya ya harus 4. Nah ini kalau dalam proses istihad tidak memenuhi aturan seperti itu, ya status hukumnya tidak benar. Jadi hakim salah. Atau saksinya fasik, seharusnya saksi itu harus orang adil, ternyata saksinya malah orang fasik. Ini tidak memenuhi proses istihad dalam persidangan. Terus yang nomor 3, kesalahan hakim ada kalanya dari personel atau perangkat pengadilannya, seperti saksi palsu atau berdusta lah ini. Jadi perangkat pengadilan itu ya isinya ya hakimnya, saksi, terus terdakwa, terus yang menuduh siapa, itu semuanya perangkat pengadilan. Kalau itu semuanya berdusta atau palsu, lah ini kesalahan dalam sisi personel atau orang-orangnya. Terus keputusan hakim yang didasari 3 hal di atas harus dibatalkan dan tidak termasuk dalam kaidah al-istihadu la yunqadu bil istihad. Baik, demikian penjelasan kita tentang kaidah al-istihadu la yunqadu bil istihad. Semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.